Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah, NIM 7211419139. Di sini saya akan membahas tentang implikasi etis dari teknologi informasi, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi, khususnya komputer, etika komputer dirasa sangat penting bagi masyarakat. Etika dalam penggunaan komputer sedang mendapat perhatian yang lebih besar daripada sebelumnya. Etika berkomputer amat penting karena masyarakat memiliki persepsi dan ketakutan tertentu dengan penggunaan komputer. Selanjutnya, cakupan perspektif versus cakupan deskriptif. Cakupan perspektif untuk MIS menentukan bagaimana MIS sebaiknya dikembangkan dan digunakan di dalam suatu perusahaan. Jelas ini merupakan pendekatan yang lebih baik untuk menampilkan materi kepada mahasiswa yang memasuki dunia bisnis dibandingkan dengan memberikan cakupan deskriptif yang menjelaskan bagaimana hal-hal yang sedang dilaksanakan. Selanjutnya, moral, etika, dan hukum. Moral adalah tradisi kepercayaan mengenai perilaku yang benar dan salah. Moral adalah institusi sosial dengan sejarah dan seperangkat aturan. Yang kedua, etika adalah sekumpulan kepercayaan standar atau teladan yang mengarahkan yang merasuk ke dalam seseorang atau masyarakat. Yang ketiga, hukum adalah peraturan perilaku formal yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, seperti pemerintah terhadap subjek atau warga negaranya. Selanjutnya, Undang-Undang Hukum di Amerika Serikat. Setelah Undang-Undang Komputer di Amerika Serikat mulai diterapkan, undang-undang ini berfokus pada hak dan batasan yang berkaitan dengan akses data, khususnya data kredit dan data yang dipegang oleh pemerintah. Privasi, kejahatan komputer, dan peranti lunak merupakan fokus utama. Yang pertama, privasi. Pemerintah federal merencanakan undang-undang Privasi Komunikasi Elektronik pada tahun 1986. Namun, undang-undang ini hanya mencakup komunikasi suara. Undang-undang ini ditulis ulang pada tahun 1986 agar mencakup data digital, komunikasi video, dan surat elektronik. Yang kedua, kejahatan komputer. Peraturan-peraturan yang secara khusus diterapkan pada kejahatan komputer yaitu Undang-Undang Keamanan Komputer Usaha Kecil dan Pendidikan, dan Undang-Undang Akses Palsu dan Kejahatan serta Penipuan Melalui Komputer. Yang ketiga, paten peranti lunak. Pengadilan selalu menetapkan bahwa peranti lunak tidak dapat dipatenkan karena dua alasan. Yang pertama, algoritma matematika tidak dapat dipatenkan, dan metode bisnis tidak dapat dipatenkan. Selanjutnya, meletakkan moral, etika, dan hukum pada tempatnya. Penggunaan komputer di dunia bisnis diarahkan oleh nilai moral dan etis manajer, spesialis informasi, dan pengguna, serta hukum yang berlaku. Hukum adalah yang termudah untuk diinterpretasikan karena bersifat tertulis. Selanjutnya, kebutuhan akan budaya etika. Opini yang dipegang secara luas di dunia bisnis adalah bahwa bisnis merefleksikan kepribadian dari pemimpinnya. Keterkaitan antara CEO dan perusahaannya merupakan dasar untuk budaya etika. Selanjutnya, bagaimana budaya etika diterapkan? Tugas dari manajemen tingkat atas adalah untuk meyakinkan bahwa konsep etikanya merasuk ke dalam seluruh organisasi dan turun ke jajaran bawah sehingga menyentuh setiap karyawan. Para eksekutif dapat mencapai implementasi ini melalui 3 tingkat, dalam bentuk kredo perusahaan, program etika, dan kode perusahaan yang telah disesuaikan. Yang pertama, kredo perusahaan, yaitu pernyataan singkat mengenai nilai-nilai yang ingin dijunjung oleh perusahaan. Tujuan kredo tersebut adalah untuk memberitahu individu dan organisasi, baik di dalam dan di luar perusahaan, akan nilai-nilai etis yang dianut perusahaan tersebut. Yang kedua, program etika, yaitu upaya yang terdiri atas berbagai aktivitas yang didesain untuk memberikan petunjuk kepada para karyawan untuk menjalankan kredo perusahaan. Selanjutnya, kode perusahaan yang disesuaikan, yaitu banyak perusahaan yang merancang sendiri kode etik perusahaan mereka. Selanjutnya, alasan pentingnya etika komputer. James Moore mengidentifikasikan 3 alasan utama di balik minat masyarakat yang tinggi akan etika komputer. Yang pertama, kelenturan secara logis, yang kedua, faktor transformasi, dan yang ketiga, faktor ketidaktampakan. Yang pertama, kelenturan secara logis. Moore mengartikan kelenturan secara logis sebagai kemampuan untuk memprogram komputer untuk melakukan hampir apa saja yang ingin kita lakukan.
Selanjutnya, faktor transformasi. Alasan atas etika komputer yang ini didasarkan pada fakta bahwa komputer dapat mengubah cara kita mengerjakan sesuatu secara drastis. Selanjutnya, faktor ketidaktampakan. Alasan ketiga untuk minat masyarakat atas etika komputer adalah karena masyarakat memandang komputer sebagai kotak hitam. Seluruh operasi internal komputer tersebut tersembunyi dari penglihatan. Ketidaktampakan operasi internal ini memberikan kesempatan terjadinya nilai-nilai pemrograman yang tidak tampak, perhitungan rumit yang tidak tampak, dan penyalahgunaan yang tidak tampak. Selanjutnya, menerapkan etika dalam teknologi informasi. Masyarakat tidak hanya mengarahkan pemerintah dan dunia usaha untuk menggunakan komputer secara etis, namun juga menuntut beberapa hak yang berhubungan dengan komputer. Klasifikasi hak manusia di wilayah komputer yang paling banyak yaitu yang pertama, privacy atau privacy, yang kedua, akurasi, yang keempat, kepemilikan, dan yang kelima yang pertama privacy, yang kedua akurasi, yang ketiga kepemilikan, dan yang keempat aksesibilitas. Selanjutnya, audit informasi. Saat menyusun etika penggunaan komputer, satu kelompok dapat memegang peranan yang amat penting. Mereka adalah para auditor internal. Perusahaan dengan semua ukuran mengandalkan auditor eksternal atau external auditor dari luar organisasi untuk memverifikasi keakuratan catatan akuntansi. Selanjutnya, menerapkan etika dalam teknologi informasi. Perusahaan tidak harus mengusahakan semua pekerjaan sendiri. Bantuan dalam bentuk kode etik dan program edukasi etika yang dapat memberikan fondasi untuk budaya tersebut. Program edukasi dapat menyusun kredo perusahaan dan meletakkan program etika pada tempatnya. Selanjutnya, kode etik Association for Computing Machinery yang didirikan pada tahun 1947 adalah sebuah organisasi komputer profesional tertua di dunia. ACM telah menyusun kode etik dan perilaku profesional yang diharapkan diikuti oleh 80.000 anggotanya. Selanjutnya, etika dan CIO. Pelayanan informasi hanyalah merupakan suatu unit dalam suatu organisasi, namun berada pada tingkat kunci yang memiliki pengaruh besar dalam memenuhi tuntutan pemerintah maupun masyarakat akan pelaporan keuangan yang akurat. CEO dapat memenuhi ekspektasi pelaporan keuangan dengan cara mengikuti program-program tertentu. Selanjutnya, pengaruh Sarbanes-Oxley. SOX terdiri dari 10 pasal utama, 2 diantaranya secara langsung mempengaruhi unit pelayanan informasi perusahaan. Yang pertama, CEO dan CFO harus menandatangani laporan keuangan. Yang kedua, perusahaan-perusahaan Amerika Serikat disyaratkan untuk memiliki unit audit internal. Alasan pentingnya etika komputer. SOX. Ketetapan SOX yang memberikan dampak terbesar pada TI adalah bagian 404 yang membahas tentang penilaian manajemen mengenai pengendalian keuangan. Selanjutnya, SOX 409. Ketetapan SOX lain yang mempengaruhi pelayanan informasi adalah 409 yang membahas mengenai pengungkapan secara real time. Selanjutnya, SOX dan COBIT. COBIT disebut sebagai organisasi industri yang dapat memberikan standar keamanan untuk sumber daya informasi perusahaan. Organisasi yang sama dapat memberikan bantuan kepada perusahaan untuk menangani tanggung jawab SOX. Selanjutnya, meletakkan Sarbanes-Oxley pada tempatnya. Di awal bab telah dikatakan bahwa pendekatan preskriptif diambil untuk menggambarkan SIM. Hal ini digambarkan sebagaimana seharusnya SIM dipraktikkan. Sarbanes-Oxley merupakan salah satu argumen yang baik untuk pendekatan seperti ini. Perusahaan dan CIO yang menerapkan MIS sebagaimana yang digambarkan seharusnya tidak menghadapi kesulitan untuk memenuhi persyaratan SOX. Dengan kata lain, SOX mengharapkan eksekutif, sistem keuangan, dan TI untuk bekerja sebagaimana mereka seharusnya bekerja, yaitu secara etis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.